Anda kembali bersama kami pemirsa. Di tengah modern dan majunya Jakarta, masalah sanitasi masih menjadi tantangan besar. Ada ratusan ribu kepala keluarga di Jakarta yang belum memiliki septic tank. Limbah kotoran mereka langsung mengalir ke saluran air tanpa pengolahan yang memadai dan juga mengancam kesehatan lingkungan bahkan tubuh di masa depan. Berikut selengkapnya dalam segmen Just Jos. Ketika septic tank jadi mimpi, got jadi solusi. Untuk pembuangan kotoran itu nggak bisa kemana-mana, bisanya cuman ke got. Bukannya nggak mau dibikinin, mau aja kalau di tempat dibikinin ya mungkin warga mau. Bang, cabenya 3, tahunya yang gede-gede ya bang. Jangan lupa ya, jangan pakai pedas ya. Yuk, nih. Ntar dulu kenapa ya? Makan tahu gejrot dulu. Udah mulai? Ntar ya mas, tahan dulu itu tahu gejrot. Oke, selamat pagi pemirsa Just Jos. Kembali lagi di segmen Selamat Pagi Indonesia Just Jos bersama saya, Agen Arbida Donosmito, Agen Just Jos yang akan membahas seluruh isu-isu terkini tentang pelayanan publik, fasilitas umum, kebijakan publik, dan isu lainnya yang kontroversial yang tentunya menggelitik logika publik. Di mana ada kepentingan publik terusik, di situ kita akan hadir. Lanjut berita gejrot lagi. Oke, mana nih tahu gejrot saya nih? Wah, udah jadi. Mantap. Sobat Just Jos, percaya nggak nih? Di balik menjulangnya gedung-gedung pencakar langit dan megahnya bangunan-bangunan pemerintahan di ibu kota Jakarta, ada realita getir di sudut-sudut kota Jakarta. Pantun dulu deh, biar nggak salah paham. Hehehe. Jalan-jalan ke kota tua, beli es lilin 1 batang. Katanya Jakarta kota kelas dunia. Buang hajatnya masih ada yang di got belakang. Walah. Aneh sih ya, tapi ini nyata loh Sobat Just Jos. Siapa sangka masih banyak hunian warga Jakarta yang tidak memiliki septic tank alias jamban. Iye, Anda nggak salah dengar Sobat Just Jos. Di abad ke-21 ini, ketika mobil listrik mulai melintas dan AI sedang mengancam profesi kita, masih ada warga yang buang air besar langsung ke got. Run. Waduh, ironis banget ya. Jakarta yang digadang-gadang sebagai kota metropolitan, calon kota global, dan simbol kemajuan Indonesia, tapi rupanya modernisasi hanya berlaku untuk mal dan kafe, bukan untuk kloset dan limbah manusia. Ini buktinya. Ratusan ribu warga Jakarta masih membuang limbah jamban langsung ke badan air, seperti sungai dan selokan karena tidak memiliki septic tank. Keterbatasan lahan tempat tinggal menjadi alasan mengapa kesadaran akan bahayanya pembuangan limbah langsung ke badan air masih sangat minim. Masih kagak percaya? Ini yang dialami oleh puluhan keluarga yang tinggal di pinggir rel Petamburan 7, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rumah-rumah semi permanen yang dibangun di sepanjang bantaran rel kereta api ini diketahui masih membuang limbah jamban mereka langsung ke selokan dan kali yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Aduh, pemirsa, gerah banget habis jalan-jalan menyusuri pinggiran rel kereta api di Petamburan 7 Tanah Abang. Nah, yuk kita akan cari tahu dan ngobrol nih dengan warga-warga yang tinggal di sini yang kabarnya mereka sudah tinggal lama. Aduh, takut kepleset. Pemirsa sudah tinggal lama dan tidak punya septic tank. Jadi mereka buangnya kemana ya? Yuk langsung aja ngobrol. Wah, ini ada bapak-bapak nih di samping saya lagi duduk santai. Selamat pagi Bapak. Pagi ya, Pak, boleh kenalan namanya siapa Pak? Darmo. Pak, ini aku ganggu bentar nggak apa-apa ya Pak ya? Oke, Pak izin. Ini sudah berapa lama tinggal di sini? Wah, udah puluhan tahun ya. Semenjak saya kecil sih. Sekarang umur saya udah 65.
Udah 65, nggak kelihatan Pak, masih muda kelihatannya. Oh, udah 65 tuh. Oke, dari 65, berarti dari masih bujang ya Pak ya, Iya. tinggal di sini. Oke, nah kalau Pak izin saya duduk di sini ya Pak. Iya. Oke, nah Pak kalau boleh tahu ini buang air besar sama buang air kecilnya itu di mana Pak? Jadi waktu dulunya, waktu kantor perikanan belum ditembok. Nah, jadi sekarang udah ditembok. Nah, tadinya mau dimatiin. Kalau dimatiin air yang di atas buangnya kan ke situ. Ada kagak jadi dibikin saluran. Nah, itu kan gede salurannya. Jadi kita kalau buang air besar larinya ke situ aja, ke saluran itu semua orang-orang dari RW 7 sampai RW 8. Kalau dari RW 7 mah dikit, warganya banyakan dari warga RW 8 gitu. Ini dari awal punya rumah di sini nggak ada septic tank tuh Pak? Ada. Dulu pernah ada lurah janjiin mau bikin, sampai sekarang ini udah hilang aja. Nah baru kemarin nih kedata lagi ada dari kelurahan gitu. Ya itu Kak. Sebenarnya kalau buat dimatiin mah nggak bisa. Dari zaman dulunya belum ada perikanan, memang udah ada saluran ke situ gitu. Ya. Ini kan berarti buang limbah kotorannya Bapak dan keluarga itu di got ya Pak ya, di selokan. Nah itu tuh sempat kayak menimbulkan bau nggak sih Pak? Aduh, sebentar Pak, ini ayamnya kayaknya mau diwawancara nih Pak. Enggak ya? Oke, boleh Pak dijawab Pak. Ya kagak, soalnya masalahnya kan angin kan besar, jadi got itu hidup, jadi ke bawah. Apalagi kalau hujan gitu, udah bersih got itu kalau hujan gitu. Mungkin jadi setiap bulan itu got itu perikanan, jadi pada kerja bakti ke belakang dari pintu masuk perikanan sekarang harus izin. Jadi bisa-bisanya Sabtu sama Minggu. Nah kalau Sabtu kan istilahnya orang kantor itu nggak ada, jadi nggak ganggu kita. Nah Sabtu kita laporan sama security. Nah diantarin sama security kemarin. Jadi ya itu tiap bulan ya kerja bakti gitu, pembersihan. Makasih Pak Darmo. Selamat pagi Pak Sutri. Pagi Bu. Oke, bener ya Pak namanya Pak Sutri siapa ya? Oke, Pak, akses septic tank ini kan akses yang penting ya Pak ya untuk membuang kotoran gitu istilahnya. Ini kalau di sini ini kabarnya memang nggak ada ya Pak kalau untuk Iya. rumah di sini? Betul. Nggak ada speed tank dari, ya memang saya tinggal di sini dulu ya bukan dari awal. Jadi saya nempatin di sini, ini rumah udah, ya bukan rumah sih, gubuk gitu kan. Jadi udah ada dari zaman dulu. Jadi saya tinggal nerusin aja apa adanya gitu. Jadi gimana ya, nyampe sekarang ini yang diperlukan sehari-hari untuk speed tank itu ya yang dari dulu itu. Jadi kita nggak bisa bikin speed tank lagi. Nggak bisa bikin septic tank Pak? Ya karena lahan juga nggak ada. Sumpama saya mau bikin speed tank itu adanya di dalam rumah. Nah sedangkan untuk pembuangan kotoran itu nggak bisa kemana-mana, bisanya cuman ke belakang gitu. Ke belakang itu ya ke wilayah apa got apa sih namanya, kantor perikanan. Iya, kantor perikanan. Sumpama saya mau gali ke depan ke arah rel itu di bawah ada kabel listrik. Jadi nggak bisa bikin saluran. Nah. Ada keluhan nggak Pak selama ini buang BAB atau BAK-nya ke situ, ke got? Ya kalau untuk keluhan ya ada. Keluhan itu sumpama macet, saluran macet itu harus kerja bakti ke belakang gitu. Jadi namanya kerja bakti, kalau sendirian juga nggak bisa, harus izin ke kantor perikanan. Sumpama saya mau lompat pagar atau ini dilarang sama security perikanan. Pak, harapannya apa Pak untuk pemerintah gitu Pak soal mungkin menyediakan septic tank gitu Pak untuk sanitasi yang lebih baik? Ya harapan warga sih mungkin begitu. Jadi sumpama kita kan nggak bisa ini apa namanya ya, satu mungkin masing-masing keluarga atau masing-masing warga itu sandaikan bikin speed tank itu kan ya satu tempat nggak ada, kedua mungkin kendala dana juga bisa jadi gitu. Jadi gimana ya,
Akhirnya ya begitu, kita gunakan yang udah ada dari zaman dulu gitu. Terima kasih Pak Darmo. Salah orang. Pak Sutris untuk waktunya. Sehat-sehat ya Pak Sutris ya. Oke, semoga harapannya bisa terkabul di pemerintahan sekarang. Amin. Terima kasih Pak. Dadah. Sobat Jas Jas Jos, masih ingat kan? Waktu kecil kita diajarin dimanapun kamu berada, kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi gimana caranya bersih kalau buang air aja mesti ngintip selokan dulu? Ini bukan sekedar tentang toilet, ini tentang martabat. Tentang hak dasar manusia bisa buang air dengan aman, bersih, dan bermartabat. Tapi di Jakarta, martabat itu kadang hanyut bersama air got. Bercanda loh Sobat Jas Jas Jos. Wajar aja sih kesel dikit, kan kita udah biasa bicara soal infrastruktur keras, jalan tol, jembatan, tiang pancang. Tapi kini saatnya kita bicara tentang infrastruktur lunak, WC, air bersih, dan septic tank yang manusiawi. Setuju nggak? Iya, karena masa depan bangsa nggak bisa dibangun di atas got. Waduh, kok jadi kemana-mana ya? Mirsa, jangan hiraukan keringat saya. Ini keringat artinya kerja keras ya untuk liputan ini. Nah, kalau tadi saya udah wawancara dengan warga yang ada di pinggiran rel kereta api Petamburan 7, Tanah Abang. Nah, sekarang saya mau wawancara dengan Pak RT-nya nih, RT 3 RW 7. Nah, kita mau tanya apakah Pak RT tahu kalau warganya nggak punya septic tank. Selamat pagi Bapak-bapak, maaf banget nih ganggu lagi ngopi ya. Nah, oke, Pak, salam kenal. Arbida, Pak siapa? Dengan Pak Endang. Oke, Pak Endang, Ketua RT 3 RW 7. Oh iya betul. Oke, ini lagi ngobrol sama bestinya ya. Boleh, duduk lagi aja Pak. Pak, tadi ini kan saya jalan-jalan nih Pak di pinggiran rel kereta api. Ini warga-warganya kabarnya ada yang nggak punya septic tank nih Pak untuk membuang limbah kotoran mereka. Ini Bapak tahu nggak Pak kalau mereka emang nggak punya septic tank? Ya, sebagian sih dibilang katanya ada. Kita kan tiap orang udah ada dawisnya, ya kan gitu laporan mana bila mana. Nah, kalau katanya ada berapa rumah yang nggak punya septic tank, berapa rumah doang, satu atau dua aja. Iya, tapi sebagian itu ada perbatasan dari RT saya, itu RW lain panjang. Kalau boleh tahu Pak, ini sudah ada kah pihak yang punya atau pengen nih ngebangun septic tank di sini gitu Pak? Ya punya rencana dulu itu katanya kemarin ya datang Mensos ya dari dinas sosial dari lingkungan hidup mau ngadain septic induk. Nah sekarang saya bagi warga yang nggak punya septic tank katanya nanti mau dibuatkan. Nah, saya agak bingung, sini lahannya sempit. Satu warga mana nih yang nggak punya septic tank, nah, gitu. Sedangkan di pinggir rel itu kan karena PJKA, kan gitu, nggak ada lagi untuk bikin indukan. Nah kondisinya rumah kan memang di pinggir bantaran pinggirnya kayak katakanlah nggak padat gitu. Jadi bukan yang nggak mau dibikinin, mau aja kalau di tempat dibikinin ya mungkin warga mau. Kasih Pak Endang untuk waktunya dan juga bestinya yang ada di sini yang juga sama-sama Pak Ketua RT ya Pak ya. Oke. Sobat Jas Jas Jos, pantun lagi nyok. Pagi-pagi makan bubur pedas, lauk tempe sama teri. Kota megapolitan katanya cerdas, tapi hajat masih nyemplung di kali. Cakep. Satu lagi ya Sobat Jas Jas Jos pantunnya. Beli tahu di Pasar Rebo, tahu bulat digoreng dadakan. Mau buang air mesti kemana bro? Kalau septic tank cuma jadi angan-angan. Tapi memang jadi paradoks ya Sobat Jas Jas Jos. Katanya Jakarta itu kaya, APBD-nya triliunan. Tapi kok septic tank aja jadi barang mewah? Lahannya katanya sempit, tapi mall baru muncul terus. Stadion megah dibangun dengan cepat. Septic tank buat nampung kotoran manusianya kok nggak ada? Jawabannya selalu nanti dulu ya Pak.
Pemerintah Jakarta katanya sih sudah menyoroti masalah ini Sobat Jas Jos. Iya dong, sudah semestinya diperhatikan warganya. Pan ada duit seabrek-abrek di sono. Masa hanya secuil untuk buatin septic tank warga aja nggak mampu sih? Ya, minimal pemerintah harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan limbah kotoran warganya. Selain untuk menjaga kebersihan, juga untuk membuat masyarakatnya bisa hidup sehat. Saat ini saya akan berbincang nih mengenai kesehatan bagi masyarakat yang tanpa septic tank nih kepada Ibu Ani Ruspitawati, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta yang sudah bersama saya. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Ibu, kita sambil ngobrol dulu ya Bu terkait dengan ratusan ribu masyarakat Jakarta. Ini kan tanpa septic tank ya Bu ya untuk membuang hajat atau kotoran mereka gitu Bu. Nah kalau boleh tahu nih Bu terkait dengan standar kelayakan hidup di Jakarta itu sebenarnya seperti apa sih Bu di dalam bidang kesehatan begitu, dalam dunia kesehatan? Ya, kalau kita bicara standar hidup sehat, tentunya beberapa hal masyarakat harus punya akses. Pertama, akses terhadap sanitasi yang aman, punya akses terhadap air bersih, selain juga punya akses terhadap udara, lingkungan yang sehat, bersih, akses terhadap layanan kesehatan dan lain-lain. Itu adalah faktor-faktor yang variabelnya sangat mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Oke, baik. Nah, ini kan kita sambil jalan nih, Bu. Oke, sambil menghirup udara segar nih di Jakarta. Nah, mumpung masih pagi dan cerah banget ya, Bu ya. Nah, Bu, ini kan Jakarta disebut sebagai kota yang modern dan juga maju. Tapi kan sayangnya belasan ribu sampai ratusan ribu masyarakatnya ini ya tadi yang saya bilang buang limbah hajatnya tapi masih tanpa septic tank begitu ya, Bu ya. Nah, kalau boleh tahu Dinkes sendiri ini sudah melakukan pemantauan seperti apa begitu selama ini dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Pemprov DKI khususnya dari Dinkes sendiri, Bu? Ya, ini adalah mengubah perilaku masyarakat sebetulnya ya, mengubah perilaku masyarakat dari bentuk BABS yang terbuka maupun tertutup menjadi BABS yang sesuai dengan keamanan dan kelayakan gitu. Dinkes lebih banyak pada upaya untuk melakukan promosi kesehatan, memberikan awareness kepada masyarakat terkait pentingnya hidup sehat, terkait pentingnya melakukan pola hidup yang sehat, termasuk melakukan BABS yang sesuai dengan standar. Dan kegiatan ini sebenarnya memang kolaborasi, tidak bisa oleh Dinas Kesehatan sendiri. Dan selama ini kami juga terus berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor, terutama sekali adalah peranan pemimpin di wilayah, mulai dari wali kota, camat, lurah, Pak RT, RW itu sangat besar peranannya untuk mengajak masyarakat mau berubah, karena ini harus dari masyarakat. Kemudian Pemprov DKI sendiri sebenarnya sudah punya komitmen yang kuat sehingga sebenarnya sudah disediakan anggaran yang cukup untuk memfasilitasi sepsi tank maupun jamban. Tapi ini kembali lagi, ini adalah perkara merubah perilaku masyarakat. Kalau untuk secara peta lokasi, Bu, dari Dinkes sendiri ini apakah sudah punya peta lokasi warga-warga mana saja yang tidak memiliki sanitasi yang layak, Bu? Ya, ada. Ya, teman-teman punya betul-betul peta lokasi terkait warga-warga yang masih berperilaku BABS-nya terbuka maupun tertutup. Karena ini adalah menjadi target gitu. Target kami adalah 100%. Semuanya tidak ada lagi yang memiliki perilaku BABS terbuka dan tertutup gitu. Ada di kelurahannya sampai ke kakaknya semuanya sudah ada petanya dan itu memang menjadi fokus dari program kami. Nah, Bu, kemarin ini kan saya sudah sempat ke salah satu tempat di mana masyarakatnya tidak punya sanitasi yang layak, Bu. Itu di pinggiran rel kereta api Tamburan 7, Bu. Nah, mereka ketika saya tanyai ada dua faktor nih, Bu, yang membuat mereka tidak membangun septic tank. Yang pertama, tidak ada lahan. Yang kedua, dana. Apakah memang dua faktor ini yang memang membuat mereka seringnya tidak membuat septic tank gitu, menyediakan septic tank sendiri? Ya, itu salah satu. Jadi pertama memang masalahnya di Jakarta adalah lahan gitu. Sebenarnya ini sudah diintervensi dengan beberapa hal, termasuk adalah mekanisme sepsi tank komunal.
Itu salah satu intervensi yang sering dilakukan. Kemudian masalah kedua itu biasanya kepemilikan lahan gitu. Karena kepemilikan lahan di Jakarta seringkali masih abu-abu. Itu juga mempersulit realisasi anggaran. Gitu. Kalau anggaran sebenarnya ada, kalau di APBD itu kami ada melekat di Dinas SDA, dari Kementerian Kesehatan juga ada anggarannya. Gitu. Jadi selain penyulit-penyulit di lapangan itu, ada juga faktor perilaku. Jadi memang sudah nyaman dengan perilaku itu gitu. Karena itu selalu setiap kali kita upayakan membawa sebuah daerah untuk bebas dari BABS, yang pertama kali kita lakukan pasti membangun komitmen gitu. Harus ada komitmen bersama antara seluruh masyarakat bersama dengan tokoh atau pimpinan di wilayahnya ya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu, untuk bersama-sama berkomitmen. Dan ini karena ini masalah lingkungan, pendekatannya biasanya juga ke komunitas gitu. Ibu Ani, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf panas-panas nggak apa ya Bu ya, ini biar D3-nya banyak nih di tubuh kita. Oke, sehat selalu Ibu. Ya, baik. Sobat Jas Jos, Badan Pusat Statistik alias BPS tahun 2024 lalu bilang sekitar 0,19% atau sekitar 5.000 rumah tangga di Jakarta masih melakukan BABS. Waduh, ini sungguh fakta yang memprihatinkan. Bayangin aja, pencemaran ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama pada anak-anak dan lansia. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,34 triliun rupiah untuk pembangunan septic tank komunal. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan lahan dan kesadaran masyarakat. Ya, begitulah. Mudah-mudahan segera ada solusi konkret ya, Sobat Jas Jos. Masa sih Jakarta, kota yang bisa bangun jembatan dalam semalam, tapi tak kunjung bangun septic tank untuk warganya? Apa gunanya jalan tol layang jika air kotor masih mengalir di bawah kaki? Apa gunanya mobil listrik berseliweran jika anak-anak bermain di sungai yang bercampur tinja? Harapan warga cuma satu, dengan adanya septic tank bisa membuat mereka hidup di lingkungan yang sehat. Jangan lupa saksikan terus Jas Jos setiap hari Rabu di Selamat Pagi Indonesia, di mana problematika dan logika publik terusik. Di situ Jas Jos hadir tanpa intrik namun syarat kritik. Arabida Dono Smito, Dirham Syah Maulana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.